Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Dari Provinsi Lampung, saya Bu Mirwa Jurai, kami kembali hadir menyapa Anda di acara obrolan budaya RRNet Tonton yang Anda dengar. Pada kesempatan kali ini kita juga akan ngobrol-ngobrol nanti Susi ya, bersama yang punya Tanggamus ceritanya. Iya, penguasa Tanggamus ya Nona ya. Penguasa Tanggamus, di mana nanti kita juga akan membahas merawat warisan budaya, membangun pariwisata Tanggamus Indonesia. Iya, betul sekali. Nah, untuk membahas tema kita sudah kehadiran dua narasumber kita, yakni beliau Pak Rahman Husin SOS MM. Beliau adalah PLT Kepala Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan Kabupaten Tanggamus. Assalamualaikum Pak. Bisa dipakai Baiknya, oke ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Api kabar? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Jadi minat muari pendengar dimanapun saja Anda berada, kita menyapa dalam sapaan bahasa Lampung api kabar, artinya apa kabar ya. Baik. Lalu satu lagi siapa Selanjutnya Nona? kita ketemu dengan yang cantik dulu, ada Ibu Riza Husna MM. Beliau adalah PLT Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Iya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Mana mic nih kayak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Api kabar. Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah. Nah Nona, sesuai dengan tema kita yakni merawat warisan budaya, membangun pariwisata Kabupaten Tanggamus ya. Karena kita tahu bahwa Kabupaten Tanggamus ini memang kaya sekali dengan pariwisatanya. Benar. Wat Lawo, Wat Wai Terjun, Benar. belum lagi budayanya. Wah. Kemarin aja kita ini sudah meresmikan ada beberapa warisan budaya tak benda kita di Kabupaten Tanggamus. Salah satu contohnya di belakang kita nih. Oh, Ada ini bisa motif, dijelasin dulu boleh nggak ketupat. nih, apa nih? Iya, makanya kita nggak salah untuk mengundang narasumber kita dari Tanggamus hari ini, Nona Benar ya. sekali ya. Oke, kita lanjut Non. Apalagi kalau kita ngomongin soal Tanggamus itu lengkap ya. Ada Lengkap. gunungnya, ada Iya, lautnya, kulinernya ya. Ikannya yang terkenal segar-segar. Ikan apa tuh? Lamonihan. Ada Kalau ikan masalah tuhu ikan ya. tuhu dan lain-lain. Pokoknya ini iwawat unyin pisan ya. Benar sekali. Nah kalau kita ngomongin soal pariwisata yang mungkin juga pemirsa ya di rumah juga kurang begitu paham. Mungkin bisa dijelasin Bapak atau Ibu nih sebenarnya di Tanggamus itu ada apa aja sih Bu? Pariwisata nih. Mungkin dari Ibu Riza Husna. Terkait dengan pariwisata, sebetulnya di Kabupaten Tanggamus kita sangat banyak sekali untuk wisata. Destinasi wisata itu di Tanggamus itu kalau kita hitung itu sampai dengan 52. 52 destinasi wisata. Luar Hanya biasa saja artinya yang memang sudah menjadi destinasi wisata unggulan kita itu ada 9. Ada 9. Nah, ada 9 destinasi yang menjadi sudah apa saja unggulan itu, kita. Ada Teluk Kiluan, Kiluan. Wailalaan, Muara Indah, Gigi Hiu, ada air terjun Tirai, seperti itu. Jadi banyak. Bervariasi dari yang memang sangat-sangat sederhana itu adalah wisata bahari kita, artinya yang memang tergolong sangat murah itu ada di Sumberjo. Itu ada mata air, airnya jernih, ada juga Webeha di situ kan. Jadi Tanggamus sangat luar biasa terkait dengan destinasi wisata. Jadi memang Tanggamus ini memang layak untuk dijadikan sebagai tempat tujuan wisata kita ya Benar di sekali, Provinsi di Lampung, Provinsi Lampung. ya. Bukan cuma Provinsi Lampung ya, kayaknya di seluruh Indonesia, Indonesia juga ya, ya. karena Gigi Hiu juga udah merupakan Iya, salah betul. satu destinasi favorit juga Dan gitu. konon kabarnya ya kalau saya tidak Apa salah tuh? benar, kayaknya Tanggamus juga menjadi salah satu prioritas unggulan wisata juga. Oh, Ada luar Gigi Hiu biasa, ya. ada Gigi Hiu ya tadi itu ya, benar sekali. Iya, kita ke Pak Kadis dulu ya. Ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kita kan di Tanggamus ini banyak sekali tempat wisata Pak ya. Dan tidak hanya tempat wisata tetapi juga warisan budayanya Pak. Nah, kira-kira apa saja Pak warisan budaya yang kita punya di Kabupaten Tanggamus ini Pak? Ya. Warisan budaya yang kita punya salah satunya Batu Bedil. Batu Bedil. Ya, itu kita jadikan ikon untuk destinasi pariwisata. Kedua, seperti yang di belakang kita ini bola ketupat, ini motif bola ikon ketupat ya. Tanggamus. Yang ketiga tari piring 12. Wow, tari piring 12. Yang keempat lagi proses untuk hak paten itu cubi. Cubi, Ya. kuliner Pak. Ya, kuliner cubi. Nah, Oke. itu makanan khas yang ada di Kabupaten Tanggamus yang bahan dasarnya
ikan dan santan. Ikan dan santan. Ya, jadi itu ikon kita yang sudah hak paten. Nah, untuk destinasi memang kita sekarang ini mempromosikan Batu Bedil untuk objek pariwisata, dan juga ke sekolah-sekolah kita sudah tanamkan kepada guru siswa untuk menonjolkan ciri khas kita, yaitu belah ketupat. Jadi di gedung-gedung sekolah maupun di perkantoran Pemda itu sudah ada motif belah ketupat yang harus kita canangkan, kita buat menjadi ikon Kabupaten Tanggamus. Nah, itu budaya yang kita unggulkan. Oke, itu ternyata banyak sekali ya Pak ya warisan budaya yang ada di Kabupaten Tanggamus yang harus kita unggulkan. Nah, kira-kira apa nih Pak strategi dari Dinas Pendidikan sendiri untuk memperkenalkan warisan budaya kita itu kepada masyarakat luar? Jadi pertama kita tanamkan kepada masyarakat Tanggamus dulu, kepada terutama kita di sekolah-sekolah, kita tanamkan bahwa kita cinta budaya. Nah, baru kita melebar ke luar daerah, kita sering adakan pertemuan, pelatihan, bahwa ini loh kita punya warisan dari Kabupaten Tanggamus, terutama belah ketupat ini yang kita promosikan. Dan kedua cubi. Itu yang kita promosikan untuk budaya di Tanggamus. Oke, kamu tahu nggak cubi? Cubi itu hampir sama seperti otak-otak kah di sini? Bukan ya? Kamu kan suka beli jualan cubi aku. Cubi itu Prokospati, Nona. Prokospati. Kalau Prokospati memang juara itu ya, nggak ada obat kayaknya ya. Jadi masyarakat Tanggamus itu memang mempunyai beberapa nama untuk cubi ya, di Kota Agung dan sekitarnya cubi. Kemudian masyarakat kita yang di daerah lain juga Prokospati. Tetapi untuk di daerah Susi sendiri yang Semaka bagian ujung, Tanggamus bagian ujung itu Kemas namanya. Kuliner Lampung. Sama, bahannya sama tetapi beda wilayah, beda nama. Penyebutan Beda ya. penyebutan ya. Kan Ini- udah pernah makan? Udah pernah. Ini Bangi. berarti juga dia menunjukkan bahwa ternyata di Tanggamus itu juga beragam ternyata ya. Satu nama makanan aja bisa jadi banyak ternyata ya. Banyak Susi, nama ya. Benar. Oke, kita ke Kak Ibu Rija dulu ya. Nah, terkait dengan pariwisata tadi, apakah kita juga punya trik khusus untuk mendatangkan para wisatawan, mengingat Tanggamus ini banyak sekali tempat wisatanya, Bu? Kalau trik dari kita, yang pertama artinya kita punya program destinasi. Artinya dari bidang destinasi itu kita meningkatkan perkembangan daripada revitalisasi daripada destinasi itu sendiri. Nah, sementara di pariwisata itu kita sudah ada ekonomi kreatif. Artinya untuk meningkatkan daya tarik kunjungan, kita juga melatih sumber daya manusia di sekitaran daripada destinasi wisata. Artinya kita adakan pelatihan-pelatihan untuk Pokdarwis ataupun pengelola desa wisata seperti itu. Oke. Di Tanggamus kan banyak tempat wisata ya, Bu ya, di daerah Pematang Sawah ada namanya Pantai Rikit, kemudian Pantai Karangbutua, belum lagi di Kota Agung Pusat banyak sekali pantai terbaya. Nah, apakah yang mengelola itu memang diserahkan kepada masyarakat sekitar seperti Pokdarwis atau seperti apa nih, Bu? Kalau Pantai Rikit itu terkenal dengan bersihnya ya. Oh iya. Asli Di Pantai Rikit itu memang artinya di ujung itu memang laut yang sangat-sangat bersih sekali. Untuk sementara ini kita masih pengelolaan di Pokdarwis, tetapi Pokdarwis itu di bawah binaan Dinas Pariwisata seperti itu. Itu kalau di Pantai Rikit. Kalau di tempat wisata yang lain, apakah masih binaan? Pada dasarnya seluruh destinasi wisata itu memang merupakan binaan daripada pariwisata sendiri. Karena dari Pokdarwis itu semua berinduk ke pariwisata. Namun untuk yang menjadi pengelolaan di bawah naungan Dinas Pariwisata sendiri itu ada destinasi air terjun Welalaan, kemudian Muara Indah, dan juga untuk yang sekarang ini rest area Gisting seperti itu. Nah, itu juga yang meningkatkan adanya PAD untuk Kabupaten Tanggamus itu di bawah naungan daripada pengelolaannya pariwisata.
seperti Luar itu. biasa ya Non ya. Luar biasa ya. Tentunya ini Tanggamus, juga kan semua aspek itu bisa dilibatkan juga seperti itu ya. Kalau tadi sempat dibocorkan ternyata juga sudah diperkenalkan di perkantoran-perkantoran juga ya. Tadi ada belah dengan belah ketupat ketupatnya. ya. Terus juga ternyata anak-anak sekolah juga sudah mulai diajarkan juga untuk bisa mengenal budaya. Nah, yang jadi penasaran ya Pak ya, apakah di Tanggamus sendiri itu menyentuh generasi-generasi muda untuk menerus mewariskan budaya? Ini gimana nih? Apakah di sekolah-sekolah diajarkan gimana cara buat Belah ketupat, motif ketupat, atau seperti apa nih pembinaannya nih Pak? Atau belajar nyanyi cubi. Nah, Jadi kita kan mengenalkan budaya Tanggamus belah ketupat supaya siswa sekolah SD, TK, SD, SMP tahu bahwa ini punya kita. iya. Supaya mereka mencintai warisan budaya kita. Nah, untuk mengenal cara pembuatan segala macam ya secara ini aja mungkin secara pengenalan dasar dulu. Nah, tetapi kan kita ada namanya sanggar-sanggar memang memproduksi hasil belah ketupat. Nah, itu memang ada pembinaan dari Pemda, mungkin dari Dinas Pariwisata yang membina sanggar-sanggar pengrajin belah ketupat. Jadi kalau kita kepada siswa TK, PAUD hanya pengenalan secara dasar saja bahwa ini loh warisan budaya kita. Iya. Dan jadi apakah itu memang sudah dijadikan sebagai program khusus dengan melibatkan sanggar-sanggar atau seperti apa itu Pak? Ya ini wajib Ibu, Wajib, ya. Mbak. Karena ini tidak hanya pengenalan, harus cinta bahwa ini warisan leluhur kita, warisan budaya kita. Jadi belah ketupat ini sudah menyebar ke seluruh wilayah Kabupaten Tanggamus, baik itu dari tingkat Pekon, kecamatan, terutama yang kantor pemerintah, itu harus ada motif belah ketupat. Dan kita sudah ada mengeluarkan peraturannya, wajib itu Mbak. Wajib udah ada Wajib peraturan. berarti ya, udah ada peraturannya sehingga juga anak-anak ini bukan cuman dikenalkan tapi juga harus mengenal ya, mengenal akar budaya kita sendiri seperti itu ya Nan ya. Oke, Bisa, ada silakan, tambahan, ada Bu, itu. tambahan. Jadi belah ketupat merupakan warisan tak benda. Artinya warisan tak benda. Di Kabupaten Tanggamus itu sudah menjadi haki daripada Kabupaten Tanggamus. Kami dari pegawai mungkin seperti ini. Ini ada belah ketupat gitu kan. Nah, ciri khas kita. Kemudian untuk dinas-dinas juga itu sudah kita sampaikan bahwa memang di dinas memang sudah ada harus motif belah ketupat. Sementara di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu ada bidang yang memang bidang ekrab, ekonomi kreatif. Di situ ada artinya kita melatih, mendidik ataupun sumber daya manusia. Artinya itu untuk melakukan pelatihan-pelatihan. Di pariwisata sendiri itu sudah melakukan pelatihan membatik, kemudian sudah melakukan pelatihan belah ketupat seperti itu. Dan dari kuliner kita juga sudah membuat pelatihan cubik tadi. Cubik Karena itu tadi, akan benar. untuk sebentar lagi kalau untuk cubik itu akan kita Hakikan juga. Luar Oke. biasa. Mungkin ada apa ya? Ada alasan khusus kenapa milih cubi gitu? Bukankah kita juga banyak ini menu-menu makanan kita yang enak-enak juga? Kenapa? Ada latar belakang cerita nggak Kak, di balik si cubi ini dijadikan dengan warisan budaya? Terkait dengan itu mungkin kita bisa melihat karena Tanggamus itu kita sebagian besar kan pesisir Iya, pantai betul, seperti ikan itu, ya. di mana ikan-ikannya segar, bahkan artinya kita banyak mengirim untuk keluar kota seperti itu. Nah, sementara saudara-saudara kita yang memang sudah tidak tinggal di Lampung, artinya mereka sangat terkesan dengan ikan yang segar-segar, ikan bakar seperti itu, sehingganya tidak jarang setiap ada kegiatan mereka yang ditanya cubik. Ya, jadi latar belakang seperti itu mungkin menjadi salah satu sehingga cubik ini dalam wacana akan kita hakikan menjadi kuliner di Tanggamus. Masuk ya, jadi luar biasa. Karena selain itu juga di Tanggamus itu masyarakat Lampung ini biasanya memang suka santan, Nona. Taboh jadi ya, Taboh, taboh iya. gitu ya. Mungkin Bapak bisa menambahkan di balik terciptanya si cubi ini bisa Iya, dijadikan cubik kenapa jadi ikon Kabupaten Tanggamus itu tadi kata Ibu Reja bahwa kita memang hampir seluruhnya wilayah Tanggamus ini dikelilingin oleh laut. Jadi memang bahan dasar cubi itu ikan laut. Jadi
dan pengolahannya itu kan masih sifatnya tradisional. Ya, jadi santan tadi kan diperas secara manual dengan air Dengan matang, tangan. ya, jadi tidak direbus. Nah itulah ciri khas. Kelapa dikukur. Iya, kelapa dikukur. Jadi ya tadi saya menampakkan kata Ibu Rija, masyarakat Tanggamus yang sudah ke luar kota rindu akan cubi, nah itu bisa dikirim, dikemas. Tapi kan sekarang mungkin ada teknis supaya tidak basi mungkin santannya, apakah dipres sehingga tidak basi sampai tujuan. Jadi intinya kenapa cubi itu dijadikan ikon karena memang bahan dasar kita banyak, Banyak, Pak, ya. Iya, punya Melimpah kelapa, jadinya ya. ikan melimpah ruah. Melimpah ruah. Gitu. Dan Tanggamus memang terkenal ikannya seger dan banget. manis. Nah, itu dia ya. Tapi Kenapa- manisnya bukan dikasih gula ya. Manis alami ya, seger alami, mungkin gitu faktor kan. laut kita yang Benar, bersih ya Pak ya. benar. Oke pendengar, minamaki dimanapun saja Anda berada, obrolan kita makin lama makin menarik sekali dan kita juga masih akan banyak sekali membahas hal-hal menarik lain di Kabupaten Tanggamus terkait dengan warisan budaya dan juga pariwisata. Namun sebelumnya kita akan lihat dahulu sebuah persembahan salah satu warisan budaya tak benda dari Kabupaten Tanggamus, Tari Piring Huabelas.
teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombok kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Ya, Minna Mohri pendengar dimanapun saja Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 4 RRI Bandar Lampung di acara Obrolan Budaya. Tonton yang Anda dengar. Banyak banget tadi kita sudah ngobrol-ngobrol ya tentang bagaimana menjaga warisan dan warisan budaya. Terus juga banyak sekali destinasi tempat wisata yang menarik yang bisa dikunjungi di Tanggamus. Yang paling lagi happening kalau kata anak muda ya. Yang lagi heboh sekarang itu adalah pantai-pantai di Tanggamus itu kan cantik-cantik ya Bu ya. Bagus-bagus banget dan salah satu destinasi spot wisata kalau misalnya wisatawan dari luar Lampung itu datang adalah Gigi Hiu yang ada di Tanggamus. Itu gimana nih Bu? Apakah di Tanggamus sendiri sudah memberikan fasilitas untuk bisa menunjang pariwisata seperti Gigi Hiu tadi? Kalau fasilitas untuk menunjang wisata ke Gigi Hiu, artinya kita mungkin untuk sekarang ini di tahun ini kita kan sedang menyambut kita sudah dalam kepemimpinan Bupati baru nih. Iya, betul. Bupati yang terkenal dengan jargonnya jalan lurus ya. Nah, artinya mudah-mudahan kita ke depan yang dimana baik dari pusat, provinsi dan juga kabupaten ini sangat sinkron gitu ya karena memang memajukan pariwisata, artinya akan mengangkat budaya dan pariwisata untuk Indonesia maju seperti itu. Nah, sementara kalau bicara terkait dengan Gigi Hiu ya memang kita itu harus salah satu kelemahan kita sekarang artinya memang infrastruktur kita masih kurang ya untuk menjangkau itu masih belum layak lah ya, tapi tidak menutup kemungkinan, artinya ini akan menjadi tamu mancanegara kita akan semakin banyak karena di situ untuk sampai ke Gigi Hiu itu nanti ada Teluk Kiluan yang memang sudah masuk ke dalam 50 besar internasional. Benar, bangga nah, ya, tamu mancanegara kita di situ memang sudah banyak, artinya lumba-lumba di situ tidak ada duanya loh. Itu asli. Paling banyak lumba-lumba itu di Teluk Kiluan seperti itu. Hayo dong, artinya untuk masyarakat seluruh Indonesia ataupun di seluruh Nusantara untuk berkunjung ke wisata kita, wisata Kabupaten Tanggamus yang sangat indah, ya ini ada di Teluk Kiluan. Seperti itu. Kalau mengajak dengan biasa saja mah kurang gimana gitu ya, bener. Tenang, kita sudah siapin loh pantun itu kita. gimana? Apa dari tuh Tanggamus. pantunnya? Pengen denger kayaknya ya. Kita pengen denger dulu gimana nih. Kita berpantun nih Pak Pak ya. Kadis ya, oke, siap. Ayo kita pergi liburan. Sekop, Hati senang, riang gembira. sikop, Liburan ke Teluk Kiluan. Bersama keluarga lihat lumba-lumba. cakep, luar biasa. Jadi kalau kita sudah ke Tanggamus, kalau kita ke pusat kota, kita belum mampir tuh ke Welalaan. Welalaan tuh sangat strategis tempatnya, dekat dengan Pemda. Nah, itu ada Welalaan, air terjunnya juga ada 2. Air terjunnya itu sangat alami. Kalau kita lihat di IG ataupun kita bisa lihat di Majestic Tanggamus itu adalah
Majestic Tanggamus itu sudah menjadi haki Kabupaten Tanggamus. Jadi silahkan teman-teman sekalian, kita buka IG Majestic Tanggamus, FB Majestic Tanggamus. Di situ sudah menjadi ikon daripada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Tanggamus. Iya, Luar dan banyak biasa sekali ya. kekayaan wisata Tanggamus bisa kita lihat di sana ya. Oke, kita ke Pak Kadis dulu nih, Kepala Dinas Pendidikan, terkait dengan tempat-tempat tadi ya, ada Batu Bedil dan lain sebagainya. Ini Batu Bedil ini memang agak-agak belum begitu populer ya Pak ya. Mungkin disebabkan sayanya yang kurang literasi atau kurangnya promosi ini. Nah gimana nih Pak supaya masyarakat kita khususnya generasi muda yang ada di Kabupaten Tanggamus dan juga masyarakat yang ada di luar supaya lebih mengenali lagi tentang keberadaan Batu Bedil dan lain-lain ini Pak? Baik, kami dari Dinas Pendidikan, terutama untuk anak-anak sekolah, kita kenalkan bahwa kita punya situs yang Batu Bedil. Jadi sekolah itu kan ada study tour Mbak ya. Jadi mereka tiap tahun mengadakan study tour keluar daerah. Nah kita arahkan untuk ke Batu Bedil supaya mereka tahu bahwa ini sebagai destinasi pariwisata juga. Jadi tidak kalah dengan yang ada di kabupaten atau di provinsi lain. Nah jadi kita tanamkan dulu kepada anak siswa didik SD, SMP, lebih baik mereka wisata di dalam daerah Kabupaten Tanggamus, karena ini untuk cinta mereka kepada situs purbakala yang ada di Kabupaten Tanggamus. Kita tanamkan dulu karakter kepada anak-anak didik kita. Nah itu salah satu langkah kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus. Dan juga untuk promosi, kami tetap berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata untuk mengenalkan situs purbakala ke luar. Ajang promosi ada di pariwisata. Kami ajang promosi ada di anak didik yang ada di Tanggamus. Kami tetap selalu koordinasi untuk destinasi pariwisata. Dan apa nih kira-kira tantangan-tantangan yang dihadapi Pak dalam mempromosikan situs-situs yang kita punya ini? Saya rasa tidak ada tantangan, karena kan sekarang sudah modern Mbak ya. Kita bisa melalui Instagram, YouTube, tinggal kitanya aja aktif atau tidak untuk mempromosikan objek-objek wisata maupun situs-situs purbakala yang ada di Kabupaten Tanggamus. Dan kami lagi menggali Mbak, bukan hanya Batu Bedil saja, kami lagi menggali di mana situs-situs purbakala yang akan kita angkat di luar Batu Bedil. Ini lagi dalam proses. Dalam proses kita lagi menggali. Oke, mudah-mudahan nanti bisa muncul yang lain juga ya. Nah, ini juga terkait dengan pelestarian warisan budaya ya. Di Tanggamus ini kalau tidak salah ada museum ya. Ada museum Kekhatuan Semaka. Nah, terkait dengan keberadaan museum itu Pak Kadis, apakah Dinas Pendidikan juga sudah mengcover semuanya untuk memperkenalkan museum Kekhatuan Semaka itu kepada pelajar-pelajar kita mungkin dengan cara kunjungan tadi atau study tour tadi atau seperti apa nih Pak? Sudah Mbak, kita sudah mengenalkan itu tadi di siswa didik kita mulai dari TK, SD, PAUD. Kita sudah perkenalkan, walaupun tidak langsung menuju ke lokasi, tapi secara garis besar waktu jam belajar kita kenalkan di mata pelajaran sejarah lah ya mungkin sejarah. Nah di situ kita perkenalkan bahwa kita ada situs-situs purbakala. Sudah kita kenalkan kepada anak didik. Ini berhubungan dengan dunia pendidikan lagi ya Nona ya, terkait dengan memperkenalkan warisan budaya kita. Selain itu, apakah bisa dimasukkan di kurikulum bermuatan lokal ya? Selama ini kan yang bermuatan lokal kan ada bahasa daerahnya Pak ya. Apakah termasuk kulinernya juga? Itu bisa nggak Pak dikolaborasi masuk kurikulum sebagai muatan lokal gitu? Iya, kita masukkan, terutama untuk pengenalan budaya kita. Di situ memang sesuai dengan instruksi dari Bapak Bupati, bahwasanya kita harus mengenalkan adat budaya. Contoh, setiap masuk kelas kita kenalkan bahasa Lampung. Jadi walaupun hanya 1-2 patah kosakata, sehingga nanti lama-kelamaan mereka akan paham. Kedua, nanti ada jam-jam pelajaran yang memang mereka harus mengenalkan budaya Lampung. Contoh, ini lagi kita susun ini Mbak, lagi kita akan canangkan. Apakah nanti yang pria pakai
kopiah atau ada belah ketupat. Nanti yang anak-anak siswi pakai jilbab yang motifnya ada belah ketupat. Nah itu udah kita canangkan, udah kita programkan. Berarti juga ternyata bukan hanya bahasa ya Susi ya, tapi juga mengenalkan nilai-nilai budaya itu memang dari hal-hal terkecil seperti tadi pakai topinya ya, atau jilbab belah ketupatnya, dan tentunya ketika kita memperkenalkan budaya ataupun pariwisata sendiri ya dari Kabupaten Tanggamus, ini ada program khusus nggak sih Bu atau Pak untuk bisa memperkenalkan jauh lagi, ataupun ada kolaborasi kah, mengundang influencer datang kah mungkin ya untuk bisa untuk bisa lebih lagi memperkenalkan, karena tadi kalau kita ngomongin Tanggamus itu paket lengkap ya Susi ya, dari laut, gunung, air terjun, kuliner semuanya lengkap ya. Ini gimana nih, apakah emang ada program-program khusus yang dicanangkan oleh pemerintah untuk bisa lebih mempromosikan kembali budaya dan juga pariwisata melalui pihak lain seperti influencer itu influencer tadi. mungkin ya, atau kita datengin siapa nih influencer ya? Itu gimana, silakan Ibu. Mungkin menambahkan ya, kalau tadi menariknya kalau disampaikan adalah terkait dengan promosi wisata melalui anak-anak muda kita, gitu, anak pelajar kita. Saya hampir kelupaan nih bahwa Tanggamus kita itu selalu hadir, selalu mengikut sertakan ada pemilihan Muli Makanai. Muli Makanai kita itu kan menjadi salah satu fungsi, artinya yang kita pilih daripada pemuda-pemudi kita yang memang artinya brilian, itu artinya kita akan membawa nama Tanggamus seperti itu. Nah, fungsi daripada Muli Makanai kita itu salah satunya ini mempromosikan budaya dan pariwisata yang ada di Kabupaten Tanggamus seperti itu. Nah, terkait yang disampaikan oleh Mbak tadi itu terkait dengan adanya kolaborasi. Dinas Pariwisata sendiri sudah berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan, artinya terkait dengan promosinya tadi melalui siswa didik kita. Nah, jadi dalam kesepakatan bahwa Dinas Pendidikan ini menjadi salah satu tugasnya, artinya untuk menginformasikan kepada peserta didik yang di bawah naungan kabupaten ya, artinya dari TK, PAUD, SD dan SMP seperti itu. Nah, hari ini aja artinya di taman kota kita atau sebutan lain artinya untuk hutan kota kita di Welalaan, ini di sanggar budayanya itu sudah digunakan hari ini untuk memperingati Hari Batik hari ini. Jadi anak-anak TK PAUD sekecamatan Kota Agung sekarang sedang berkumpul di area Welalaan. Nah, kemudian terkait dengan cagar budaya itu juga menjadi warisan yang sangat memang artinya memang bukan terlupakan, hanya saja mungkin promosinya masih belum gitu ya. Tapi ini menjadi program kita yang sangat penting nih, cagar budaya ini gitu kan. Nah, jadi untuk kemudian kita juga sudah berkolaborasi dengan Dinas Perpustakaan kita. Dinas Perpustakaan ini kan di era pemimpinan yang sekarang ini kita Dinas Perpustakaan itu kita sudah ada di pojok-pojok baca, baik di rest area ruang terbuka, mungkin di pojok-pojok pekon itu sudah ada perpustakaan, bahkan perpustakaan keliling. Nah, artinya kita Dinas Pariwisata menjadikan momen daripada perpustakaan pekon, perpustakaan yang di ruang terbuka itu untuk mempromosikan baik wisata kita yang ada di Kabupaten Tanggamus, baik melalui buku, pamflet ataupun video visual seperti itu. Jadi untuk promosi kita ke depan kita sangat berharap, kita juga sudah berkolaborasi dengan Dinas Kominfo juga nih kemarin. Artinya dengan Majestic Tanggamus kita sudah menjadi ini desa pariwisata, artinya Majestic Tanggamus sudah menghakikan di pariwisata. Namun kita tetap bergandengan tangan dengan Dinas Kominfo agar nantinya kunjungan wisata kita tidak hanya di level daerah, nasional, bahkan sampai mancanegara seperti itu. Kita sangat berharap sekali. Dan saya yakin ke depan ini untuk pariwisata di Tanggamus itu akan lebih maju dan lebih dikenal. Seperti itu. Dan saya yakin juga di setiap desa atau pekon di Kabupaten Tanggamus ini memang mempunyai banyak sekali unggulan-unggulan ya Kak, ya Bu ya, terkait dengan tempat wisatanya, kulinernya, dan nampaknya memang
memang sekilas kita melihat ya bahwa Kabupaten Tenggamus ini memang mempunyai beberapa desa wisata ya. Tapi nanti akan kita tanya desa wisata tersebut. Sebelumnya Minak Muari, kita akan terlebih dahulu menyaksikan salah satu sastra lisan dari daerah Tenggamus berikut ini. Tetap bersama kami di Pro4 RRI Bandar Lampung dalam acara obrolan budaya. Tonton yang Anda dengar. Allah lawinya tikham abang hadusaka matunggal siangka dengan malam abang mak mingan lupa abang mak mingan lupa dawa atau debingi dawa di si pemata lawi debingi ku hanipi debingi ku hanipi abang dawa terbayang-bayang minjaknya tengah bingi abang selesok anyak miwang selesok anyak miwang abang keingoan dirimu badan hapang huyungan abang angonku santoh diku ali-ali kalici abang peh mata kiri kanan badan khasa ngaliki abang mahuyuh ketikhaman mahuyuh ketikhaman abang madok lagi tanah khok kayang mawat puhabat abang haga tunggamak dapok haga tunggamak dapok abang sebab antara Jawa niku santoh ku ingo abang ngebatok hati lesoh kemangi di lom liyo abang wat umbau mak bukhasa sakit ni tikham Jawa abang miwang mak dapot tunggal kawai handa kacing abang kawai halam kacing nam madok lagi tangi khabang lain jak tungga abang sekisok niku pelo abang sekejung ni panduyu sekisok niku ingo abang selayau ni hatiku masih gitan si baros abang mat merek Nurul Iman niku tikham ti tedos abang nyak tikham ngikhim salam payudo kidang abang lawi tikham dang tipe hadu budu aja ma Tuhan lawi kekalau judu temu. Terima kasih. RRI Digital dengan tampilan baru
berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Masih bersama kami di obrolan budaya Pro 4 tonton yang Anda dengar. Masih berbicara soal pariwisata dan juga budaya di Kabupaten Tanggamus. Tadi sempat disinggung ada desa wisata ya. Ini juga mungkin sebagai acuan ya bagi para wisatawan yang pengen berkunjung ke Tanggamus. Betul. Supaya nggak bingung gitu ya Susi ya, mau kemana ternyata ada desa wisata. Mungkin bisa dijelaskan Ibu Riza terkait dengan desa wisata di Kabupaten Tanggamus itu seperti apa nih? Ada berapa juga jumlahnya? Desa wisata di Kabupaten Tanggamus itu ada 9 yang memang sudah di SK-kan oleh Bupati Tanggamus. Di tahun 2021 itu sudah di SK-kan ada 9 desa wisata. Nah, artinya ada desa Kiluan, ada desa Muara Baru. Nah, di situ ada 9, namun yang menjadi kriteria daripada desa wisata itu tentunya ada ciri khas keunikan. Ya. Jadi desa itu ada suatu ciri khas keunikan, kemudian ada yang budaya keasliannya, artinya ya ciri khas ini harus beda dong dari desa yang lainnya, seperti itu. Kemudian dia juga harus terjamin keselamatan keamanan bagi pengunjung. Kemudian dia juga harus infrastrukturnya dong mendukung, jadi biar ada kunjungan wisatanya lebih bagus, artinya semakin dikenal, seperti itu. Jadi banyak sekali ya desa wisata yang ada di Tanggamus ya. Ini yang sudah di SK-kan, belum lagi mungkin nanti ada usulan-usulan yang baru ya. Oke, gitu ya. Bu Riza ya, terkait dengan pengembangan pariwisata. Biasanya kalau kita ingin mengembangkan pariwisata ini tidak jauh-jauh dari pengembangan UMKM juga. Nah, bagaimana nih pariwisata dan juga UMKM bersinergi untuk mengembangkan pariwisata Tanggamus ini, Bu? Sudah pasti dong UMKM kita. UMKM Tanggamus itu sangat terkenal loh, artinya banyak wisatawan yang sengaja berkunjung. Itu kita sudah siapkan bergandengan dengan kantor Dekranasda Kabupaten Tanggamus untuk produk-produk daripada UMKM Tanggamus. UMKM Tanggamus ini itu banyak loh, sampai 200 UMKM yang ada. Kita pernah mengadakan pelatihan, artinya untuk promosi daripada UMKM kita dengan judul UMKM naik kelas. Jadi di situ kita sudah pernah adakan latihan, artinya dari UMKM dari 20 kecamatan, itu ada 200 UMKM yang sudah kita lakukan pembinaan untuk pemasaran produk-produk hasilnya. Artinya kita waktu itu kita adakan di Islamic Center ya, itu artinya dengan judul yang memang bagus menurut saya, artinya kan kiat-kiat daripada UMKM naik kelas, seperti itu. Itu kita sudah pernah, dan kita mendatangkan pemateri kita dari luar kota, seperti itu. Berarti memang nggak kaleng-kaleng ya programnya pemerintah Kabupaten Tanggamus ini untuk memajukan pariwisata, budaya dan juga UMKM yang ada di Tanggamus. Kamu tahu nggak UMKM Tanggamus itu apa? Ada apa aja nih? Kayaknya banyak banget ya. Otak-otak. Ya, yang paling ini ada banyak ya. Iya, kemarin saya nyicip ini. Jus loba lobi sama jus pala. Bangi ini hanon ya. Sekarang udah langka kayaknya ya buah-buahan itu ya. Nah, itu dia unik deh ya. Mungkin nggak ada di lain tempat ya yang namanya jus loba lobi ya. Kalau nggak di Sabah lupa Kota Agung itulah yang ada UMKM. Kita ke Pak Kadis dulu ya Pak, terkait dalam pengembangan pariwisata dan juga pelestarian budaya ya. Nah, gimana ini kita bisa menjaga keseimbangan antara peningkatan ekonomi dan juga pelestarian budaya maupun lingkungan yang ada di Tanggamus ini? Memang untuk mengenalkan warisan budaya kita harus ada promosi, Mbak. Promosi dan didukung oleh masyarakat sekitar dan oleh Pemda. Jadi pengenalan
cagar budaya itu lebih terekspos keluar dengan adanya kolaborasi masyarakat, Pemda dan dinas terkait. Jadi langkah-langkah kami itu lagi kami susun bagaimana pengenalan cagar budaya yang ada di Kabupaten Tanggamus dapat dikenal di tingkat nasional. Salah satu langkah kami yaitu promosi dengan kolaborasi dengan dinas pariwisata. Itu yang luar biasa. Wow, Nona, nggak terasa ya Nona ya. Waktu kebersamaan kita hampir 60 menit akan segera berlalu ya. Namun sebelum kita berpisah Nona ya, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh Pak Rahman dan juga Ibu Riza ya terkait dengan pengembangan pariwisata dan juga merawat warisan budaya yang ada di Kabupaten Tanggamus. Silakan Pak, hal-hal yang ingin disampaikan atau pesan-pesannya. Ya, kami mohon dukungan terutama dari masyarakat, pemerintah daerah dan kawan-kawan di luar pemerintah untuk dapat mempromosikan objek-objek cagar budaya yang ada di Kabupaten Tanggamus. Itu kami perlu dukungan. Oke, Bu Riza, pesan-pesannya? Kami sangat berharap, artinya Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Tanggamus sangat berharap dengan adanya kolaborasi baik dari pemerintah maupun dari pihak pengusaha mungkin ya, artinya itu kami sangat berharap artinya dukungan bagi kita untuk memajukan Tanggamus melalui pariwisata dan budaya seperti itu. Oke, mantap ya. Boleh nggak sih kita kasih pantun? Boleh. Ayo kita berpantun. Pokoknya kalau udah ketemu yang satu ini pokoknya wajib deh. Wajib pantun ya. Oke. Artinya tapi cakepnya jangan lupa. Sikom ya. Oke. Lumba-lumba maskot Tanggamus. Sikop. Slogannya Bumi Begawi Jejama. Sikop. Dengan budaya kerja jalan lurus. Sikop. Kami siap memajukan Tanggamus bersama. Iya, luar biasa. Hidup ya. Tanggamus, maju terus jalan lurus ya. Nah, Mina Muari, Nona. Wah, saatnya kami agak perpisahan Nona ya. Pak kita Mina Muari pendengar dimanapun saja Anda berada. Itulah tadi ya wawancara kita atau dialog kita bersama dengan kedua narasumber kita terkait dengan merawat warisan budaya, membangun pariwisata Tanggamus untuk Indonesia. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Rahman Husin Essos MM, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan Kabupaten Tanggamus, serta Ibu Riza Husna MM, PLT Kepala Dinas Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif Kabupaten Tanggamus. Baik, semoga juga kedepannya kita juga berharap ya Tanggamus juga semakin maju, budayanya juga semakin dikenal luas oleh seluruh masyarakat, bukan cuma di Indonesia tapi juga di dunia. Iya, akhir kata saya Susi Ratu Belia, saya Nona Karisma, bersama seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun Assalamualaikum. Tabi pun Nabi tabi sikin dua joganta haga bubalah cuti lain mone sembahana mahab jama sekami pakhwatin tuhanguha say jauh saya khedi ham tiong jama-jama pun anjawak catisani kenyin jadi cerita Yusaka tipu kici hanggum unyin situha hajat yu ngapa beti sana pak dahaga ngupul kojak mahami begawi jama-jama kenahani kodopun mak keba tapis kodo dan cakak di midan mak salah sikin dua kodo kuakon wawancan ki sangun benoh dia sikin dua mak salah kayunan jak saituha kapahitah lagi kena kayunan
dayun tuha batin nyapai ko kahanguan jamasa unyi ni pahwatin ja suku bidang jahu ngayun ko sikin dua hanggum cawa setuju ki adok lekok dia henahani kodopun ki sangun tipu bala hanggum unyim tutukan adok make tibiga sanenoy di hejongan lain mone tipala ya sangun kahangguman kamnutuk ko patua pakat jak kiri kanan cehita titahusko nutuk Jawa simena inju di Eka Susanto hejongan anak Tuha butanya ki bukodo ngahadap sita Tuha niat sangun temondo ngapu bala kahaga molah mone cerita jema sitipu lemban lohot dikuti huwa betik imat ko badan jipang dang hiwa-hiwa uhus betik jenganan bekerja tutuk doa kekalau kedolohan betik kuti bulamban pandai ngabigah caha satutuk sahahungan hanggum pakat jejama dang ginju di halangan dang mudah kena guda kan tuat hang humpakan jejama ham ngiman ya jejama seandanan dang lupa disai Tuha mina serta kemaman puahi dangki lupa seuku sebimbingan panjak ko pudak waya simah dikuahi jiran sina lohot si Tuha henahani kodopon ham andan jama-jama dang lupa kewajiban ibadah say utama engok keperintah Tuhan sinatu waktu 5 guai pengecah badan hajin besok puasa amal sakekop badan sedekah dangki lupa togo ija wawancan lohot ija say Tuha kalau ubat di badan ham imat jama-jama kiwat salah ukhawan tabi pun ngalimpuka sambuk culuk mahapan saunyin saywat di dija kenani kodopun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.